Barangkali saya potong sedikit. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Maria Sekar Andriani. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ingat kampanye Ibu? Tentang kampanye ingat pesan Ibu dalam kaitan dengan pakai masker, jaga jarak, lalu sering cuci tangan. Iya, Ibu Maria. Tentu tidak hanya pemerintah ya. Kesadaran itu harus dibangun dari diri kita sendiri. Pemerintah hanya fasilitator. Memang pemerintah sebagai otoritas diharapkan menggerakkan semua itu. Iya. Tapi tidak hanya tugas pemerintah. Betul. Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ketua RT dan sebagainya. Ya. Membangkitkan semua kesadaran untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan. Dan tentu kita harapkan kesadaran itu bertumbuh di dalam diri setiap orang. Bahwa kalau saya memakai masker, cuci tangan dan sabun, jaga jarak, saya akan terhindar dari virus. Itu kesadaran itu harus ada di dalam diri orang. Ya kan? Betul. Jadi usaha pemerintah adalah selalu mengontrol, selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada TNI Polri kita yang juga bekerja keras bersama dengan gugus tugas, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencegah virus corona. Ya, Bapak-bapak TNI dan Polri hebat, jempol untuk Anda sekalian yang sudah membantu gugus tugas, ya, mengontrol masyarakat di ruang-ruang publik. Itu bagus sekali, dan kami harapkan masyarakat untuk patuh ketika bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara mengingatkan kita di ruang-ruang publik supaya patuh. Kalau diingatkan untuk memakai masker harus patuh. Ya. Nah, kita juga menyaksikan ada tilang masker. Bagus sekali. Kita lihat di Rote, mungkin di Kubang, bagus sekali itu. Harus. Saya kira dengan dengan semua upaya ini kita berusaha mengingatkan masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Tapi artinya bahwa jangan sampai karena faktor ini lalu kita lupa kerja. Kita lupa berusaha untuk meningkatkan ekonomi kita dengan aktivitas kita sehari-hari. Persis, dan tentu juga kalau di ladang, di sawah kan tidak perlu kita pakai masker, ya kan? Ya, tidak perlulah kita ini dan sebagainya. Tetapi di tempat-tempat umum yang banyak orang tentu kita selalu menjaga. Lalu kita juga barangkali ini karena ke depan ini juga kita lagi menyambut hari-hari raya ini. Persis. Seperti apa ini ke depan ini? Ya, kita ke depan ini ya masuk Natal, Tahun Baru dan sebagainya ya, dan tentu ada yang mudik dan sebagainya. Tetap mewaspadai itu ya, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi Covid ini. Ini belum ada suatu riset ilmiah di dunia ya, WHO belum mengumumkan sampai kapan ini pandemi Covid-19, dan dia sudah bagian dari kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur. Ini sudah bagian dari hidup kita. Jangan panik. Tidak boleh panik, ya. Benar. Nah, karena kalau panik juga membuat daya tahan tubuh, imun turun. Nah itu. Nah, kadang-kala kita sakit bukan karena penyakit, itu ya, karena stres, ya. Ketakutannya berlebihan. Tentu tidak hanya bapak-bapak juga, saya sudah juga, ya. Kita alami juga kan. Nah, gitu. Jadi, dan semua orang punya mengalami situasi itu psikologi manusia. Benar. Lalu terkait dengan untuk menekan segala macam pandemi itu, apakah kebijakan pemerintah provinsi juga dengan semacam meniadakan perjalanan dinas, apalagi ke tempat-tempat yang tingkat ketertularannya itu tinggi? Persis, Pak Fras. Itu juga pertanyaan dari Pak Mario, ya. Oh ya, bagaimana penerapan 3M di lingkup Pemprov? Ya, kita di Pemprov ketat sekali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya. Demikian juga kita belum diizinkan untuk jalan-jalan. Belum diizinkan jalan-jalan. Dan juga sampai kapan ini? Dan Pak Frans, kalau disuruh itu kita tidak mau. Banyak pegawai yang tidak mau. Karena banyak orang menyebutkan bahwa sumber ketertularan itu dari pelaku perjalanan. Jadi sekarang pegawai-pegawai itu biar bapak saja yang berangkat. Oh begitu, Pada umumnya orang tidak jalan kan, apalagi ke Jakarta, ke Surabaya dan sebagainya. Kecuali ada hal-hal yang sangat penting. Misalnya Dinkes harus berhubungan dengan Kemenkes, urus obat, APD dan sebagainya, itu boleh. Harus. Kan? Nah, tidak bisa tidak. Tapi kalau perjalanan yang tidak terlalu perlu, jangan. Lebih baik kita
tenang-tenang di rumah. Tenang-tenang di rumah bersama keluarga. Dan juga, itu berarti secara keseluruhan. Ya, seperti yang dikatakan Pak Mario tadi, itu salah satunya. Jadi perjalanan juga masih dibatasi Pak Mario. Lalu kemudian di kantor-kantor pemerintah. Apa masih ada kebijakan kerja dari rumah? Tidak. Kalau di provinsi kita tidak bekerja dari rumah. Dari rumah, iya. Tapi mengikuti protokol kesehatan secara ketat ya. Dan juga seperti kantor gubernur ya. Kantor gubernur itu kan kantor ber-AC. Iya. Kita juga kadang-kala menganjurkan pegawai supaya juga keluar ruangan. Iya, benar. Berjemur lah. Berjemur itu. Itu demi menjaga. Dan juga tentu kita membangun kesadaran bersama ya.